Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah guys, terima kasih udah klik video ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung dengan Barsilizon, selamat datang. Dan mari kita berhoror-hororan ria setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Kita akan menceritakan cerita-cerita yang horor, yang creepy, yang aneh, baik itu dari nasional maupun internasional guys. Nah jadi di episode Something Strange kita kali ini, kita akan ngebahas fakta-fakta yang unik, fakta-fakta aneh dari era Victoria, zaman Victoria, yang kalau kita sebagai orang zaman now itu lihatnya terkesan aneh guys, dan bahkan creepy juga. Dan beberapa di antaranya yang akan kita bahas di video kali ini ada hidden mother photography atau foto ibu yang tersembunyi. Jadi ini merupakan foto keluarga gitu guys, foto bayi sama emaknya, tapi emaknya ini ditutupin jubah gitu biar nggak kelihatan. Kok bisa gitu? Penasaran kan? Dan selain itu kita juga akan ngebahas tentang orang-orang yang selalu memakai pakaian hitam di era Victoria guys. Jadi rata-rata orang pada zaman itu pakaiannya hitam semua. Dan juga ada fakta-fakta lainnya di era Victoria yang akan kita ceritakan di video kita kali ini guys. Nah daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan ini dia Something Strange. Nah dari tadi kita ngomong era Victoria, era Victoria, era Victoria. Apa sih bang itu? Nah bagi kamu yang belum tahu, era Victoria itu merupakan salah satu sejarah Inggris guys, sejarah Britania Raya, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Ratu Victoria, atau bisa dibilang periode pemerintahan Ratu Victoria dari tanggal 20 Juni 37 sampai kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901. Dan usut punya usut, era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian, kemakmuran, kejayaan Britania di kancah internasional, dan tingginya rasa percaya diri nasional warga Britania Raya guys. Dan konon di sini ada beberapa fakta unik tentang wanita di era Victoria, dan salah satunya di sini ada yang seperti kita bilang tadi, the hidden mother photography. Dan mungkin langsung aja kita ceritakan the hidden mother photography, foto ibu yang bersembunyi. Ini kalau kita lihat-lihat fotonya ya terkesan creepy, terkesan serem, padahal foto ini sebenarnya biasa-biasa aja guys. Karena ya foto ini merupakan foto lawas, foto jadul, foto-foto abad pertengahan. Kan kalau foto-foto abad-abad pertengahan identiknya fotonya nggak berwarna guys, cuma dua warna aja. Kalau nggak sepia ya hitam putih. Dan yang paling angkernya lagi, istilah seremnya ya guys ya, itu biasanya orang-orang pada zaman itu kalau berfoto itu jarang tersenyum. Jadi mukanya datar aja, dan itu juga ada alasannya guys sebenarnya. Nah di sini kita juga akan jelaskan tentang itu guys. Masa ya biar serem ya kan ya guys ya, pasti kan ada alasannya. Mengingat kamera zaman dulu sama zaman sekarang itu beda guys, maksudnya kan lebih canggih sekarang toh. Kalau zaman dulu abad pertengahan 1800-an ya jauh iya. Sekarang pakai HP jebret, nah sebentar kan tinggal set senyum juga bisa. Auto ganteng ya. Ya auto, handsome kayak mangga ya. Asem itu. Hidden mother photography atau foto ibu yang bersembunyi, delik guys. Dan usutnya usut seperti yang kita bilang barusan, potret foto orang atau keluarga di abad ke-19 itu terkesan serem guys. Kalau kita sebagai orang zaman now yang ngelihatnya serem gitu. Bukan tanpa alasan, objek dalam jepretan selalu tampak datar, serius, tanpa senyum, dan tentunya masih belum berwarna guys. Ya kalau nggak sepia ya hitam putih. Itu menambah kesan seremnya guys. Apalagi orangnya cuma ya. Tapi daripada itu semua, di sini ada yang lebih serem lagi guys, lebih creepy lagi kalau kita lihat-lihat di zaman now. Yaitu merupakan sebuah genre foto hidden mother atau ibu yang bersembunyi. Creepy banget, aneh gitu loh guys. Dan kalau orang yang nggak tahu pun pasti akan bertanya-tanya kok bisa gitu. Dan konon dalam genre foto itu, seorang anak kecil difoto berbarengan dengan ibunya guys. Tapi ada yang aneh, di foto itu kepala sang ibu ini disembunyikan guys, didelikkan, ditutup-tutupi. Alhasil membuat foto itu dipenuhi kemisteriusan guys. Kok itu yang di belakang anaknya berjubah-jubah gitu. Konon hidden mother photography ini terkenal di era Ratu Victoria di tahun 1800-an guys. Pada zaman itu udah lumrah, wajar. Hasil jepretan fotonya biasanya menampilkan seorang atau beberapa anak kecil dengan ibunya guys. Nah udah jelas ya, sang ibu itu emang ada bersama mereka di dalam fotonya, tapi ibunya itu nggak menampakkan dirinya guys. Ya dibuat nggak kelihatan gitu. Dan biasanya sang ibu akan menutupi wajahnya dengan tirai, jubah gitu, dan seolah-olah nggak ada di dalam foto itu guys. Dan pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa gitu? Loh bang, foto keluarga kok ibunya ditutup-tutupi? Lampu ikut foto aja loh. Lah kenapa ditutup-tutupi maknya? Kan pasti ada alasannya guys. Ganggu ibunya kan nggak mungkin itu durjana ya, durhaka itu guys. Malah ibunya yang marah-marah. Loh kesini foto, nggak boleh foto, pas ditutup begini. Maksudmu apa?
Usutnya usut, seseorang yang bernama Linda Fregni Nagler, yang mana dia ini merupakan seniman Italia Swedia yang juga menerbitkan buku The Hidden Mother pada tahun 2013. Mbak Linda ini percaya kalau tren foto dengan ibu yang bersembunyi itu dapat memberikan ikatan perasaan antara anak di dalam foto dengan orang yang melihat hasil fotonya, guys. Oh, jadi ada sesuatunya gitu ya kalau kita lihat. Dan selain itu juga di sini ada teori lainnya yang mengatakan, jadi pada era Victoria, memotret seseorang yang dicintai adalah suatu hal yang langka, guys, yang jarang terjadi. Bukan tanpa alasan para orang tua ingin anaknya memiliki foto sendirian gitu, guys, nggak sama siapa-siapa, agar fotonya itu bisa dikirim ke anggota keluarga yang lain. Tapi memotret anak-anak, terutama batita ataupun balita, itu merupakan sesuatu hal yang sulit, guys. Ya namanya balita ya, bayi. Kalau difoto sendiri nanti gerak-gerak dong dia, pecicilan, nggak bisa meneng, guys. Ya namanya masih bayi ya, apalagi di zaman era Victoria tahun 1800-an. Kan kamera itu nggak kayak sekarang, guys. Konon kamera pada zaman itu tuh jepretnya lama, guys. Iya, kalau gerak dikit kan kabur. Iya, kabur, ngeblur gitu. Bahkan ngejepret fotonya itu bisa sampai 10 menit, guys. Itulah alasan kalau orang foto zaman dulu itu selalu mukanya datar. Kalau senyum gini terus 10 menit ya kemeng ya. Iya, kecil loh, guys. Iya, pegel. Makanya cuma gitu. Paling kalau senyum cuma senyum tipis-tipis aja. Enggak ada ya, jarang kan ya gini, malah serem gini loh. Iya sih. Nah, selain gerak-gerak, selain pecicilan, nggak bisa meneng, nggak bisa diem, anak bayi itu kalau nggak ada ibunya bisa nangis, guys. Jadi ibunya harus berperan ke situ buat megangin anaknya biar bisa menahan posenya lah. Digocek gini, meneng, diem. Nah, karena itulah demi menghindari foto yang blur atau kabur, maka sang ibu berperan di situ, guys. Kalau dulu 10 menit lah ya, bayi yang gerbet kemana-mana loh, guys, ngelundung loh nanti kalau ibunya nggak di situ. Nah, karena itu semua mengharuskan si ibu ini harus menutupi badannya atau kepalanya dengan penutup, guys, biar si anaknya itu terlihat foto sendirian. Dan jika wujud dari si ibu ini masih terlihat, maka fotografer akan memangkasnya. Jadi kalau mungkin masih kelihatan mukanya atau kepalanya, mungkin dipotong gitu, guys, di sini atau di sini gitu, pokoknya sampai nggak kelihatan. Tapi rata-rata ya gini, ditutupi jubah gitu kan, biar jadi kayak backgroundnya. Tapi malah serem kan. Nah, kalau kita mah sekarang enak ya, untung. Nah, kalian bersyukur hidup di zaman sekarang, guys. Apa-apa serba otomatis, canggih, beli aja tinggal klik di HP. Asal ada gitu. Iya, lagi asal ada maninya ya, guys. Ya kayak mani ya kental ya, guys. Pak, jaluk Pak. Jangan sampai ada sambil sini. Jadi inget itu ya, guys, ya, film Baby Days Out. Kan bayi yang nggak bisa diem, guys, geremet. Tapi itu bayi yang hebat sih, kelewat hebat karena bisa menghindari penculik, guys. Nah, itu dia tadi tentang hidden mother fotografi atau foto ibu yang bersembunyi ya, guys, ya. Dan ternyata ada alasannya ya, guys, ya. Si ibu itu ingin anaknya foto sendirian, bukan kok biar creepy gitu, enggak, guys. Tapi terlepas dari itu, kalau kita orang zaman now, apalagi yang nggak tahu terus lihat fotonya itu, ya serem sih, terkesan creepy, dan pastinya kita juga akan bertanya-tanya kenapa kok bisa gini. Dan mungkin ada beberapa orang yang memelintirkan itu jadi cerita serem, cerita horor tanpa tahu asli ceritanya. Dan lanjut lagi, masih di era Victoria. Jadi di era Victoria itu pakaian hitam sangat populer, guys. Orang-orang pada zaman itu rata-rata pakaiannya hitam-hitam semua. Karena apa? Karena pada zaman itu populasinya sangat tinggi, guys. Orang-orangnya banyak banget. Dan hal itulah menjadi salah satu alasan kenapa pakaian berwarna hitam itu sangat terkenal, banyak digemari. Usutnya usut, populasi yang sangat tinggi menyebabkan debu di lingkungan sekitar itu dapat menyebabkan baju kotor, guys. Sehingga memakai pakaian yang berwarna hitam itu menjadi pilihan di tengah-tengah populasi yang tinggi. Dan kalau orang-orang di zaman itu, khususnya wanita, memilih baju yang berwarna lain atau memakai baju warna lain, maka itu akan menyebabkan bajunya cepat kotor, guys. Apalagi warna putih kan. Karena itu sebagian besar wanita di zaman itu memilih pakaian atau gaun yang berwarna hitam. Mungkin meminimalisir gitulah, guys. Hitam kan identiknya kalau kotor itu nggak kelihatan. Kalau putih, wah auto itu, guys. Kalau pakai baju putih itu pasti hati-hati banget. Apalagi kalau kena celuto. Kalau ada getah yang kena baju putih itu repot, guys. Nggak bakal bisa hilang. Tapi kalau kena baju hitam kan nggak kelihatan. Nah, jadi gitu ya, guys, ya. Kalau kalian itu lihat video-video lama di YouTube itu, biasanya kan ada video-video lawas dari tahun 1800-an. Biasanya orang-orang itu rata-rata pakaiannya hitam semua, kayak nggak ada warna lain gitu loh, guys. Itu alasannya ini. Lanjut lagi, di sini ada cincin duka, guys. Jadi bukan tanpa alasan para wanita di era Victoria itu memakai cincin duka, karena itu untuk mengingat orang yang udah meninggal, guys. Usutnya usut, para wanita akan selalu menggunakan cincin yang terbuat dari onyx hitam untuk melambangkan duka bagi orang yang udah meninggal. Dan selain itu juga, para wanita di era ini sering memiliki rambut yang kemudian rambutnya itu dienkapsulasi atau pengkapsulan untuk orang yang udah meninggal. Kalau zaman itu udah biasa, kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada deh ya.
Ya beda zaman ya guys ya, jauh banget kita itu terbentang berapa tahun itu? Udah ratusan tahun ya? Iya, 200 lebih. Iya, abad ke-19 loh, kita aja sekarang udah abad ke berapa? Udah 20-an. 20-an ya guys, pokoknya jauh lah guys ya. Ini Sampai mbah buyut kita guys. Dan fakta menarik yang terakhir di sini nggak kalah nggak kalah anehnya kalau kita orang zaman now itu lihatnya sekarang nggak wajar gitu guys. Tapi di zaman era Victoria ini merupakan hal yang lumrah dan wajar-wajar aja. Nggak ada yang aneh dengan hal yang satu ini, yaitu mempekerjakan wanita untuk menangis histeris guys. Menangis histeris ya. Ini berarti bukan nangis yang biasa-biasa aja tapi teriak-teriak gitu. Gerak-gerak gitu ya. Gerak-gerak kalau bahasa Jawanya guys. Nangisnya keras dulu guys. Dan seperti yang kita bilang tadi, fakta yang satu ini terbilang cukup aneh guys. Nggak lumrah kalau di tahun 2021. Karena di era Victoria orang-orang akan mempekerjakan wanita untuk menangis histeris saat pemakaman orang yang udah meninggal. Kok pakai bayar seseorang buat nangis bang? Emang dia nggak punya keluarga? Emang dia sebatang kara? Nggak gitu guys. Bukan tanpa alasan hal itu membuat orang yang udah meninggal merasa dicintai dan sangat dirindukan. Apa ya, biar ngefek gitu mungkin ke orang yang meninggal itu, oh ternyata aku dicintai, ternyata aku dirindukan, biar tenang ya. Iya. Dan kalau pada zaman itu ya udah lumrah, itu udah sangat umum dan nggak aneh lagi guys untuk menangis histeris di depan orang atau di acara pemakaman orang yang udah meninggal. Ya lumrah-lumrah aja. Emang keluarganya kurang diem baik gitu. Waduh ya serem ya, kita meninggal nanti keluarga kita nggak nangis, berarti hati awalnya nggak gitu ya guys. Keluarga gitu, keluarga gendeng gitu guys. Kalau zaman sekarang ya aneh sih, sangat aneh banget guys, apalagi di Indonesia. Nah itu tadi ya guys ya, tentang mempekerjakan wanita untuk menangis histeris di pemakaman orang yang udah meninggal pada zaman Victoria, pada era Ratu Victoria di Inggris. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Mungkin ada penjelasan lain lagi atau fakta-fakta yang lainnya di era Victoria yang janggal kalau untuk orang-orang zaman now? Kalian tulis aja di bawah ya guys ya. Nah itu tadi beberapa fakta-fakta unik dan terbilang aneh juga di era Victoria yang kalau zaman now itu nggak wajar dan terkesan gimana gitu. Gimana menurut kalian tentang hal-hal itu tadi? Apakah mungkin ada fakta-fakta yang lain lagi atau sesuatu yang janggal lainnya lagi dari era Victoria yang belum kita jelaskan di video kali ini? Kalian bisa banget share aja di bawah. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada episode Something Strange kali ini. Tunggu episode-episode kita selanjutnya di hari Senin dan Kamis jam 5 sore ya guys ya. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah guys. Terus kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Pesan sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.